Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ovi dan Novi udah menikah? Sudah menikah. Bagaimana reaksi suami melihat kegiatan kalian bermain-main sampah ini? Suami sangat pendukung sih Bang, karena suami juga bergeraknya di bidang bukan sampah, cuman di bidang sustainability gitulah ya. Cuman kadang tuh karena kita startup yang ngomong ya, masih tertati-tati dalam bidang semuanya lah ya. Emang kita kerja keras dulu dari awal, hasilnya mungkin 5 tahun lagi lah gitu. Jadi sih memang mendukung, cuman saya sendiri juga kayak, kan ini belum menghasilkan Rebrix ya, waktu zaman itu kan ya. Ini ngerjain apa ya, sebenarnya tujuan dari pas percobaan di awal-awal itu kan tangis dan darah ya. Wish. Kayak serius Dramatis banget. Karena bukan dari background teknik sipil, jadi kita sempet ngeprintin semua artikel sama jurnal-jurnal tentang bagaimana cara membuat paving block, cara membuat paving block yang eco, dibacain, distabiloin sampai mau putus asa. Gitu. Tapi Jadi suami pusing juga ngelihat istrinya ini ya. ini ngapain sih gitu, cuma dia mendukung. Kenapa Rebrix hari ini bisa ada di sini itu karena memang dukungan dari suami-suami dan pasangan-pasangan kita. Betul. Plus kenapa Rebrix itu terjadi juga karena ada 2 orang dengan yang mempercayai hal yang sama, saling mendukung dengan kegilaan masing-masing. Jadilah kita pasang kacamata kuda, kita R&D selama 1,5 tahun sampai akhirnya kita bisa launching di November 2019 produknya. Kayak gitu. Jadi memang dukungan terbesar tuh selalu datang dari Keluarga. orang Pasangan, lingkaran keluarga. pertama itu sih, kayak gitu. Tapi menarik ya, karena kalau bicara paving block atau bicara urusan-urusan seperti ini, biasanya laki-laki nih. Wah, iya. Bagaimana reaksi orang ketika tahu kalian perempuan ngurusin benda-benda atau produk-produk seperti ini? Sejujurnya kita tuh nggak sadar, Bang, awalnya. Jadi kita berdua kan memang waktu di kampus juga sukanya kayak belajar kayak KSR, naik gunung gitu, bukan perempuan yang banget gitu. Jadi di saat kita menjalani setengah jalan baru nih kita mendapatkan input-input yang kayak, ih kok perempuan-perempuan ngerjain bahan bangunan sih kayak gitu. Tapi itu jadi setelah udah berjalan dulu baru sadar, oh iya juga ya gitu. Baik, jadi dengan produk ini, itu komponen material plastiknya itu spesifik, betul-betul material yang tadi kalian ceritakan. Tidak semua plastik digunakan untuk ini. Betul. Baik, jadi kalian menggunakan plastik yang betul-betul tidak dibutuhkan dalam hidup manusia. Untuk saat ini sih Bang, kita harapannya ke depan pasti kan ada solusi yang lebih baik lagi. Atau lebih masif lagi, misalnya bisa langsung mendaur ulang 50 ton dalam sehari gitu kan. Kita berharapnya ada solusi itu. Mungkin kita bisa memberikan solusi itu suatu saat nanti, amin. Baik, Kayak gitu. sebelum berhasil membuat konblok, paving block seperti ini, katanya ada percobaan-percobaan yang gagal ya. Dulunya bagaimana ceritanya? Jadi itu karena tadi background kita bukan orang teknik gitu ya, kita baca beberapa literatur, kita udah coba sampai dari melting, burning, dan teman-temannya lah. Burning tuh melting ternyata beda nih, yang satu ada apinya di dalam, apinya di luar, apinya di mana-mana juga kita udah pernah coba. Jadi kayaknya terus enggak. Jadi kalian bermain api ini ya. Lalu dengan teknik misalnya memilahkan plastik A, plastik B, plastik C, lalu nggak sesuai gitu. Karena memang visi kita berdua adalah menciptakan recycle product yang nantinya itu bisa digunakan secara masif. Nggak mau harganya tinggi, nggak mau barangnya aneh-aneh sehingga orang-orang nggak mau mengaplikasikannya gitu. Atau sulit mengaplikasinya. Iya, lagi kalau barang bahan bangunan kan customer kita bisa dibilang N-nya itu adalah si tukang-tukang ya gitu. Jadi kita mikirin juga nih, tukangnya mau nggak mengaplikasikan ketika ada yang baru lagi, apa sih namanya, skill yang baru gitu. Lalu kontraktornya mau nggak sih ngebeli kalau emang harganya mahal banget? Pasti nggak mau kan. Jadi produk yang diciptakan tuh harus sesuai dengan fit kriteria-kriteria yang kita harus achieve bareng lah ya gitu. Itu susah sih Bang, bisa dibilang. Berapa banyak komponen plastik di dalam paving block atau konblok atau apapun produk kalian ini? Untuk paving sendiri sih kita masih di 20 sih Bang, karena 20%? Iya, 20% dari plastik, volume. sampah plastik itu tadi. Iya. Sampah plastiknya diapain itu? Kan tadi dibakar untuk dilelehkan ternyata
tidak berhasil. Tidak berhasil. Iya. Kemudian diapain? Akhirnya prosesnya sangat gampang ya. Kita mixing, lalu kita shredding dulu yang pertama, kita Dicacah gitu ya? Sampai ke kita bilang tuh sampai kecil gitu ya. Iya. Lalu kita mixing dengan formula kita yang sudah kita atur, kita mold, kita pressing, ntar kita Di mixing curing. dengan apa? Berarti komponennya ada plastik tadi, dari sampah plastik, ada semen pasti, ada pasir pasti. Terus apa lagi? Udah ya. Mungkin penguat, pengeras gitu-gitu kali ya, Iya, cairan-cairan iya. penguat, pengeras gitu ya. Tapi Ya. sebenarnya Bang, kalau saya boleh nambahin, sebenarnya masalah melting itu sebenarnya bisa berhasil, tetapi tidak dengan plastik tertolak yang pengen kita handle. Kita fokus. Kalau plastik lain bisa. Bisa. Kak, tapi kalian lagi fokus pada plastik yang tolak Gitu. di mana-mana. Jadi dari mana kalian bisa mendapatkan material sampah plastik yang tidak berguna itu? Kita tuh punya komunitas namanya Rebreakers, Bang. Rebreakers. Iya, Itu kayak relawan-relawannya gitu? Iya, bisa dibilang. Atau karyawan? Enggak, relawan. Dan Relawan. itu ada di seluruh Indonesia. Oke. Enggak sih, maksudnya iya juga. Iya. Apa ya? Apa konteksnya dengan Rebreakers ini? Jadi pertama kali banget nih kalau boleh cerita ke belakang ya, kita tuh agak bingung gimana cara mengumpulkan si sampah plastik tertolak ini. Akhirnya kita berdua tuh ngetok-ngetok Warmindo lah gitu ya. Untuk tolong dong pisahin, nanti kita ambil. Setiap minggu kita ambil. Tapi kayaknya nggak efektif, Bang. Jadilah kita share salah satu tujuan kita ke media sosial. Dan ternyata, wah itu sih luar biasa sambutannya. Apa yang terjadi? Kita booming ya waktu itu ya. Jadi semua orang kirimin sampah Ke alamat kalian? ke drop point kita. Artinya mereka punya upaya atau harus berupaya untuk bisa mengirim itu? Iya, betul Berarti ada sekali. ongkos, ada Iya, tenaga, betul. ada upaya begitu Iya, ya? betul. Dan itu dilakukan? Dilakukan. Jadi kalau bisa dibilang masyarakat Indonesia belum ada yang memilah, di Rebreakers enggak. Semua sudah memilah, membersihkan, dan mengirimkan dari rumah mereka ke drop point kita dengan voluntary. Gratis berarti? Gratis. Mereka nggak minta imbalan? Nggak minta imbalan. Oke. Gitu. Nah, boleh tahu nggak ya, kalau 1 meter persegi itu menyerap berapa kilo plastik sampah ini yang tertolak ini? Kalau untuk 1 meternya masih 2,5 kilo ya. Kalau untuk paving block 2 kilo, batako Ya. 2,5 kilo. Yes. Tapi kalau in term of jumlah, kita kan hitung ini ya. Karena kadang-kadang kalau kita sebut 2 kilo, kesannya wah sedikit banget 2 kilo gitu. Tapi kalau plastik saset itu bisa dikatakan 1 meter persegi itu 880 lembar sampah saset. Kayak Memang gitu. karena kecil-kecil itu ya. Betul. Sehingga jumlahnya banyak, tapi kilonya sedikit. Gitu. Baik. Jadi udah berapa banyak produk Rebreakers yang kalian hasilkan ya? Kalau so far yang sudah teraplikasi itu sekitar 20 ton sih sepanjang 3 tahun ini ya. Oke, untuk apa aja? Siapa yang membeli atau siapa yang memanfaatkan? Jadi awal tahun pertama gitu, kita tuh 3 bulan abis itu kan langsung pandemi gitu ya. Kita tuh sebenarnya tadi awalnya bingung juga, kita harus memasarkan kemana karena nggak bisa kemana-mana. Tapi ternyata pemakai-pemakai langsung tuh dengan niatnya sebenarnya lebih ke melindungi alam gitu. Mereka beli, jadi awal tahun pertama dan tahun kedua itu banyak pemakai langsung. Mereka beli untuk rumah mereka, untuk taman mereka, untuk parkiran. Nah setelah itu di tahun 2022 awal itu mulai arsitek-arsitek mengontak kita tuh. Kayak jadi saat mereka ada proyek-proyek, mereka bawa produk kita, kayak gitu. Terus kita juga ada tanda tangan sama Yayasan Habitat Kemanusiaan Indonesia gitu, untuk membangun rumah-rumah untuk orang-orang yang membutuhkan di kawasan binaan mereka, kayak gitu. Dia ini nggak termasuk yang membuat kebakaran atau membuat kebakaran lebih lagi. Jadi ini tahan api.